Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat peternak petani di seluruh Indonesia. Bertemu kembali dengan saya Kang Fuad TV. Pada kesempatan kali ini, pertama Kang Fuad berdoa semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ucapan terima kasih saya aturkan kepada para sahabat yang telah subscribe, like, dan komen. Untuk para sahabat yang belum subscribe, apabila video ini dirasa bermanfaat, monggo subscribe, like, dan komen. Karena dengan itu dapat membantu channel Kang Fuad TV lebih maju lagi. Pagi hari ini kebetulan tanggal 1 Juni, tanggal merah, saya menyempatkan untuk melihat pedet yang lahir pada tanggal 7 Mei kemarin, bulan puasa atau lebaran kurang 6 hari ya. Ini pedet ini terlahir dengan jenis Limousin cross. Indukannya adalah ini di sampingnya, yaitu Simmental Marlboro, namun di IB Limousin lahir Limousin cross. Ini merupakan anak kedua dari indukan ini, anak kedua yang pada waktu itu indukan ini dibeli sama Kang Fuad itu pada bulan Februari atau Januari tahun 2018 ya, 2018. Indukan ini Doro kurang lebih harganya 12.500 pada waktu itu ya. Ketika datang indukan ini masih kecil, namun saat ini sudah besar, panjang ya, besar dan panjang ya, setelah lahir anak yang kedua ini. Kemudian setelah dibawa pulang ini birahi dan minta IB, dan setelah di IB itu langsung jadi dan lahirlah anak yang pertama, itu yang ada di sana itu ya. Jadi yang paling pojok coba kita lihat. Nah, ini adalah anak pertama dari indukan yang Simmental Marlboro tadi. Ini lahir pada tanggal 7 sama. Jadi indukan ini melahirkan anak tepat pada tanggal 7 terus. Ini tanggal 7 Desember tahun 2018 ya. Ini 7 Desember tahun 2018 ya. Namun ini tulangan pedet ini yang putih ya, prisilane lang siji. Tapi anehnya sampai usia 1 tahun itu dia kurus, tetap kurus. Akhirnya kita berkonsultasi dengan dokter bahwa kemungkinan ini adalah anak cacing hati. Kemudian sama dokter dimintakan untuk diinjeksi cacing hati, dan saat ini perubahannya sudah cukup luar biasa ya, 5 bulan ya, 1 tahun, saat ini sudah 1 tahun lebih 5 bulan. Ini tingginya sudah hampir antara 140 ya, dan panjang, kemudian tulangannya besar-besar, dan saat ini dagingnya mulai tampak ya. Jadi ini berarti kemungkinan karena memang tidak bisa besar karena ada cacing hati ya. Setelah cacing hati diatasi, maka pedet bisa besar. Saat ini sudah besar. Inilah Kang Fuad mau bercerita kelebihan daripada breeding ya, atau pelihara indukan. Kalau sapi itu satu kelebihannya, modal hanya sekali. Jadi Kang Fuad modal hanya sekali, yaitu 12.500.000 pada tahun 2018 ya. Kemudian pada tahun yang sama, bulan Desember tanggal 7 terlahir pedet yang tadi. Kemudian saat ini sudah terlahir lagi setelah di IB sampai antara 3 sampai 4 kali, kemudian jadi ini ya. Ini terlahir pada tanggal 7. Jadi
Indukan ini melahirkan 2 anak pada tanggal 7 semuanya. Kalau ini 7 Mei, mau lebaran kurang 6 hari ya. Yang kakaknya yaitu 7 Desember tahun 2018. Jadi kelebihan breeding yang pertama tadi adalah modal pertama. Kemudian bisa menghasilkan pedet minimal 3 tahun itu 2 pedetan ya, modal sekali. Kemudian bisa menghasilkan minimal 3 tahun 2 pedetan ya. Kemudian keuntungan yang kedua, ini makanannya tidak pernah pakai comboran ya. Tidak pernah pakai comboran. Yang penting perlakuan setelah postpartum atau setelah melahirkan, kita panggil dokter untuk injeksi untuk mengatasi biar tidak terjadi infeksi di saluran reproduksi ataupun di kandungannya ya, biar nanti cepat birahi lagi ya. Tidak pernah pakai comboran ya, pernah sekali-kali tapi tidak rutin setiap hari. Kelebihan yang ketiga itu bahwa breeding itu makannya cukup dengan rumput seadanya, itu mau makan ya, mau makan. Walaupun rumputnya tidak rumput yang harus bagus atau rumput odot atau rumput gajahan, tidak harus, rumput biasa ya. Bisa jerami, bisa pucuk tebu ya. Itu bisa, dia sangat lahap ya. Berbeda dengan fattening ya. Fattening itu untuk penggemukan itu kita tidak bisa memberikan rumput asal-asalan ya. Kita harus memberikan makan yang berkualitas, karena kalau tidak berkualitas perkembangan dagingnya juga kurang bagus ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kemudian modal itu tidak bisa sekali modal untuk dikembangkan karena fattening ya. Setiap kali kita menjual sapi, maka ketika mau pelihara kita modal lagi, itulah fattening. Jadi monggo terserah para sahabat petani di seluruh Indonesia mau milih fattening ataupun milih breeding. Tadi sudah saya paparkan ya, kalau keuntungan dari fattening itu kita bisa memprogram apakah akan kita jual 1 tahun atau akan kita jual 2 tahun setelah pemeliharaan, atau akan kita jual 6 bulan sekali. Itu bisa diprogram kalau fattening. Namun kalau breeding itu keuntungannya apabila indukannya produktif, setiap tahun bisa menghasilkan atau beranak, atau minimal 3 tahun 2 pedetan, itu masih dianggap bagus ya. Monggo terserah bagi para sahabat peternak petani di seluruh Indonesia memilih mana yang cocok untuk kita, breeding ataupun fattening. Itu yang tahu adalah diri kita, karena kita yang tahu kekuatan, kemampuan modal atau finansial kita. Demikian, semoga menjadi pelajaran buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.